Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa Candi Prambanan yang begitu megah justru menyimpan kutukan cinta yang mengerikan? Ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Ini adalah kisah nyata tentang seorang putri cantik yang lebih memilih menjadi batu daripada menyerahkan cintanya pada orang yang paling ia benci. Inilah kisah Roro Jonggrang. Selamat datang di Gard Bercerita. Pada zaman dahulu kala, di tanah Jawa yang subur, berdiri sebuah kerajaan besar dan makmur bernama Kerajaan Baka. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan sangat disegani rakyatnya, Prabu Baka. Sang Prabu memiliki seorang putri yang kecantikannya tersohor hingga ke seluruh penjuru negeri. Namanya Roro Jonggrang. Kecantikan Roro Jonggrang bukanlah satu-satunya hal yang membuatnya istimewa. Namanya Roro Jonggrang. Kecantikan Roro Jonggrang bukanlah satu-satunya hal yang membuatnya istimewa. Di balik parasnya yang ayu, ia memiliki kecerdasan yang tajam, hati yang teguh, dan keberanian yang luar biasa. Ia bukanlah tipe putri yang hanya duduk manis di singgasana dan mudah tunduk pada perintah. Ia punya pendirian, ia punya harga diri. Namun, kedamaian Kerajaan Baka tidak berlangsung selamanya. Di sebuah kerajaan lain, Kerajaan Pengging, hiduplah seorang satria yang terkenal akan kesaktiannya yang mandraguna. Namanya Bandung Bondowoso. Sayangnya, kesaktiannya tidak diimbangi dengan kebaikan hati. Ia adalah sosok yang kejam, ambisius, dan selalu haus akan kekuasaan. Matanya selalu tertuju pada wilayah lain untuk ditaklukkan. Suatu hari, dengan membawa ribuan prajurit dan bala bantuan dari makhluk gaib, Bandung Bondowoso memutuskan untuk menyerang Kerajaan Baka. Perang besar yang tak terhindarkan pun meletus. Suara pedang beradu, pekikan prajurit yang terluka, dan kobaran api melahap istana. Prabu Baka, sang raja yang gagah berani, maju ke medan perang untuk mempertahankan kerajaannya dan rakyatnya. Namun takdir berkata lain. Prabu Baka gugur di tangan Bandung Bondowoso. Dengan wafatnya sang raja, Kerajaan Baka pun runtuh. Seluruh isi istana, termasuk putri Roro Jonggrang, kini menjadi tawanan perang. Hatinya hancur melihat kerajaannya porak-poranda dan ayah yang dicintainya telah tiada. Saat pertama kali melihat Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso langsung terpikat. Kecantikan sang putri membuatnya lupa daratan. Niatnya untuk menaklukkan kerajaan kini berganti menjadi hasrat untuk memiliki sang putri. Tanpa basa-basi, Bandung Bondowoso melamar Roro Jonggrang dan ingin menjadikannya permaisuri. Bagi Roro Jonggrang, lamaran ini adalah sebuah penghinaan terbesar. Bagaimana mungkin ia menikah dengan orang yang telah membunuh ayahnya sendiri, orang yang telah menghancurkan tanah kelahirannya? Dengan tegas dan tanpa rasa takut, Roro Jonggrang menolak lamaran itu. Namun, Bandung Bondowoso bukanlah orang yang mudah menerima penolakan. Egonya terluka. Dengan kekuasaan penuh di tangannya, ia mengancam dan memaksa Roro Jonggrang untuk menerima lamarannya. Terjebak dalam situasi yang sulit, Roro Jonggrang tahu ia tidak bisa menolak secara langsung. Otaknya yang cerdas pun mulai bekerja, menyusun sebuah rencana licik untuk lepas dari cengkeraman sang satria kejam. Setelah berpikir keras, Roro Jonggrang akhirnya memberikan jawaban. "Baiklah, Bandung Bondowoso, aku akan bersedia menjadi istrimu," katanya dengan nada yang dibuat setenang mungkin. Wajah Bandung Bondowoso berseri-seri, tapi Roro Jonggrang melanjutkan, "Namun, ada satu syarat yang harus kau penuhi, sebuah syarat yang sangat berat." "Katakan saja, apapun syaratnya, akan kupenuhi," jawab Bandung Bondowoso dengan sombong. Roro Jonggrang menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Buatkan aku 1000 candi, tidak kurang, tidak lebih, dan kau harus menyelesaikannya hanya dalam waktu 1 malam, sebelum fajar menyingsing." Roro Jonggrang tersenyum dalam hati. Ia yakin syarat ini adalah syarat yang mustahil dipenuhi oleh manusia manapun. Ia berpikir, inilah satu-satunya cara untuk menolak lamaran Bandung Bondowoso tanpa harus membahayakan nyawanya. Namun, ia lupa satu hal penting. Bandung Bondowoso bukanlah manusia biasa. Mendengar syarat itu, Bandung Bondowoso hanya tertawa. Ia menyanggupinya tanpa ragu. Saat senja tiba dan kegelapan mulai menyelimuti bumi, ia pun memulai pekerjaannya. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso memanggil pasukan gaibnya. Ribuan jin dan makhluk halus dari perut bumi datang membantunya. Mereka bekerja dengan kecepatan luar biasa. Ribuan jin dan makhluk halus dari perut bumi datang membantunya. Mereka bekerja dengan kecepatan luar biasa. Batu-batu besar terangkat dengan sendirinya, terpahat dan tersusun menjadi candi yang megah. Satu persatu candi mulai berdiri.
Dari kejauhan, Roro Jonggrang mengamati dengan jantung berdebar kencang. Dari kejauhan, Roro Jonggrang mengamati dengan jantung berdebar kencang. Awalnya ia merasa tenang, namun seiring berjalannya malam, kepanikan mulai menjalari hatinya. Pembangunan candi itu berjalan begitu cepat. 900 candi telah berdiri, lalu ke 950, kemudian ke 990. Candi ke 999 pun selesai dibangun. Tinggal satu candi lagi dan malam masih panjang. Roro Jonggrang panik luar biasa. Ia harus melakukan sesuatu. Dengan cepat, ia berlari membangunkan para dayang dan seluruh penduduk desa. Ia memerintahkan mereka untuk segera menumbuk padi di lesung, menciptakan suara riuh seperti aktivitas pagi hari. Ia juga menyuruh mereka menyalakan api unggun besar di sisi timur, agar cahayanya tampak seperti fajar yang mulai merekah. Suara lesung yang bertalu-talu dan cahaya kemerahan di ufuk timur membuat ayam-ayam jantan terbangun dan mulai berkokok, bersahut-sahutan. Pasukan jin yang mendengar kokok ayam dan melihat cahaya fajar palsu itu mengira pagi telah tiba. Mereka ketakutan dan lari tunggang langgang, kembali ke alamnya, meninggalkan pekerjaan mereka yang belum selesai. Pembangunan candi pun berhenti tepat di angka ke-999. Sampai di sini dulu ceritanya. Kalau kamu suka kisah legenda Nusantara seperti ini, jangan lupa klik like dan subscribe Gard Bercerita. Kita akan lanjut ke bagian paling mengerikan dari kisah ini. Bandung Bondowoso sadar, ayam telah berkokok, namun fajar belum juga menyingsing. Ia merasa ada yang tidak beres. Matahari belum terbit, tapi tugasnya telah dianggap gagal. Ia memandang ke arah timur. Di sana, ia melihat api unggun yang membara dan mendengar suara lesung yang ditumbuk bertalu-talu. Ia tahu, semua itu adalah siasat, sebuah tipu muslihat yang dirancang untuk menghentikannya. Amarah menguasai dirinya, darahnya mendidih. Kekuatan besar yang ia miliki seakan ingin meledak dari dalam dadanya. Ia telah mengerahkan seluruh bala bantuan jin, bekerja keras sepanjang malam hanya demi satu tujuan, mempersunting Roro Jonggrang. Namun, kini semua usahanya sia-sia. Ia merasa dipermainkan, dihina, dan dikhianati oleh wanita yang begitu ia dambakan. Dengan langkah berat penuh kemurkaan, ia mencari Roro Jonggrang. Matanya menyala-nyala, menatap tajam sang putri yang berdiri dengan wajah pucat. Bandung Bondowoso merasa sakit hati yang begitu dalam. Cinta yang tadinya membara kini berubah menjadi bara api kemarahan. Ia mendekat, suaranya bergetar menahan gejolak di dadanya. Ia tidak bisa menerima kekalahan ini, tidak bisa menerima penolakan yang licik ini. Kau telah menipuku, Roro Jonggrang, desisnya, suaranya berat dan penuh ancaman. Kau pikir kau bisa lari dari takdirmu? Kau pikir kau bisa mempermainkan aku? Roro Jonggrang hanya bisa terdiam, tubuhnya gemetar ketakutan. Ia tahu, ia telah membangkitkan amarah raksasa yang tidak akan bisa dipadamkan. Bandung Bondowoso tertawa, tetapi tawa itu terdengar getir dan penuh kepedihan. Kau meminta 1000 candi dalam satu malam, dan aku hampir menyelesaikannya. Hanya kurang satu candi terakhir. Ia berhenti sejenak, menatap Roro Jonggrang dengan pandangan yang dingin dan menusuk. Jika kau tidak mau menjadi permaisuriku, jika kau menolak untuk melengkapi kebahagiaanku, maka kau akan melengkapi mahakaryaku. Lalu, dengan suara yang menggema laksana guntur, ia mengangkat tangannya ke arah sang putri dan mengucapkan kutukan yang abadi. Jadilah kau arca terakhir untuk mengenapi candi ke-1000. Seketika, petir seolah menyambar dari langit yang masih gelap. Sebuah kekuatan gaib yang dahsyat menyelimuti tubuh Roro Jonggrang. Sang putri menjerit, namun suaranya tertelan oleh kekuatan magis yang tak tertandingi. Perlahan tapi pasti, dari ujung kaki hingga ujung rambutnya, tubuhnya mulai berubah. Kulitnya yang halus dan lembut mengeras menjadi batu. Pakaian indahnya menyatu dengan tubuhnya, membentuk ukiran yang kaku. Wajahnya yang cantik membeku dalam keabadian. Ekspresi ketakutan, penyesalan, dan kesedihan terperangkap selamanya di wajah batunya. Ia tak bisa lagi bergerak, tak bisa lagi berbicara. Ia telah menjadi patung, arca yang dingin dan tak bernyawa. Arca terakhir, candi yang ke-1000, sebagai monumen abadi dari janji yang tak terpenuhi dan cinta yang dikhianati. Bandung Bondowoso menatap arca itu dengan nanar. Amarahnya perlahan surut, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Dan di sanalah ia berdiri hingga kini. Arca yang kita kenal sebagai Arca Dua Gede dalam kompleks Candi Prambanan yang megah. Legenda mengatakan,
jiwa Roro Jonggrang masih terperangkap di dalam batu itu. Berdiri tegak di tengah kegelapan candi, menyimpan dendam yang tak pernah padam dan kesedihan yang tak berujung, menjadi saksi bisu dari kisah cinta, ambisi, dan pengkhianatan yang terukir abadi dalam sejarah Nusantara. Menurut kamu, apakah kisah Roro Jonggrang ini benar-benar terjadi? Ataukah hanya sebuah legenda yang diciptakan untuk menjelaskan asal-usul candi yang megah ini? Tulis pendapat dan versimu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar cerita-cerita Adiluhung Nusantara tidak hilang ditelan zaman. Aku Gard bercerita, sampai jumpa di kisah berikutnya.